video Bunda kali ini sesuai judul, kita akan bahas tentang salah satu anggota dari derived quantity atau besaran turunan, which is volume. Sebelum kita bahas lebih lanjut, dan mau tanya dulu, gambar apa sih yang sekarang kita lagi lihat? Ya, betul. Ini adalah batu atau stone ya. Atau bisa juga disebut rock. Oke. Nah, karena kita lagi bahas volume, terus kita sekarang melihat benda seperti ini atau batu ya, kira-kira gimana ya cara ngukur volumenya? Volume itu apa sih? Volume itu adalah ruang yang ditempati oleh sebuah benda. Nah, jadi yang mana volume? Nih, ini adalah volumenya ya. Masih ingat cara menulis rumus volume? Kita yang umum aja ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Oke, nah sekarang kita terapkan rumus panjang kali lebar kali tinggi ini ke batu. Coba, panjangnya yang mana? Apakah dari sini ke sini? Atau apakah dari sini ke sini? Bingung ya. Terus lebarnya yang mana? Apakah dari sini ke sini? Apakah dari sini ke sini? Bingung lagi. Terus tingginya yang mana? Apakah dari sini ke sini? Atau dari sini ke sini? Atau dari sini ke sini? Wah, ada banyak banget nih pilihannya. Nah, oleh karena itu, untuk mengukur volume sebuah batu, kita nggak bisa pakai rumus panjang kali lebar kali tinggi. Kenapa? Ya seperti kalian lihat, kita bingung mau pakai yang mana panjangnya, lebarnya mau yang mana, tingginya mau yang mana. Karena batu itu adalah sebuah benda yang memiliki bentuk tidak beraturan atau irregular shape. Irregular shape. Jadi, bagaimana sih cara menghitung volume dari benda yang tidak beraturan? Sedangkan kita nggak bisa pakai rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kali ini kita akan bahas ya. Inilah caranya. Di sini ada dua cara. Yang pertama, yang ini. Yang kedua, yang ini. Oke, kita bisa pilih, bisa pakai cara A dan cara B ya. Oke, untuk yang A, caranya mudah saja. Kita butuh sebuah tabung yang berisi air. Tabungnya yang punya mulut ya, nih. Kemudian batunya kita ikat dengan tali. Kenapa kita ikat? Karena nanti kalau misalkan kita mau narik lagi batunya, tangan kita nggak perlu masuk ngambil batunya dong. Karena nanti pasti batunya akan tenggelam ya. Nah, setelah kita punya tabung yang punya mulut, kemudian kita juga harus punya gelas ukur. Ya, gelas ukur untuk mengukur jumlah air yang nantinya akan tumpah. Seperti yang udah kalian bisa prediksi sih, ketika melihat gambar, kita bisa masukkan batunya ke dalam air dan nanti airnya akan masuk ke sini. Ya, kenapa airnya bisa masuk ke sini? Karena sebelumnya air pada tabung itu adalah sebatas mulut. Jadi hampir penuh. Awalnya tidak ada tumpahan nih, karena belum melewati mulut si tabung. Tapi setelah batu dimasukkan, otomatis nambah dong volumenya. Nah, airnya nih, ini adalah air yang dipindahkan karena volume air diisi atau didorong oleh batu. Nah, si air yang terkumpul ini bisa diukur. Nah, volume air yang tertampung ini menandakan bahwa dia sama dengan volume batu. Ya, kenapa sama? Karena jumlah air yang tertampung di sini itu sama dengan ruang atau volume yang ditempati oleh si batu. Jadi kita bisa tahu V batu sama dengan volume air yang dipindahkan. Nah, sedangkan untuk cara yang B, kita tidak perlu tabung yang punya mulut. Kita hanya perlu gelas ukur ya. Lihat di sini ada satu tabung yang berisi air sebanyak 30 mili. Nah, sama dengan yang sebelumnya, batunya diikat dengan tali kemudian dimasukkan ke dalam tabung tersebut atau gelas ukur tersebut. Pasti ketika batu dimasukkan, volume air akan naik. Kenapa? Karena pasti ada volume air yang terpindahkan dengan terisinya batu ke dalam air, ya. Jadi makanya naik.
Nih, maka dari itu kita bisa menghitung volume batu dengan cara volume akhir si cairan dikurangi volume awal si cairan. Berapa volume akhirnya? 50 kan ya? Tulis 50 mili. Kemudian volume awalnya berapa? 30 mili. Maka hasilnya 20 mili. Selesai deh. Berarti volume batu adalah 20 mili. Paham? Gampang kan? Langsung kerjain soal ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.